Melihat tetangga cantik itu ditebas dan jatuh dari gedung, Xiao Dong bergegas turun untuk menghentikan si pembunuh. Melihat lift tidak bergerak, dia menduga pembunuhnya melarikan diri dengan menaiki tangga. Jadi Xiao Dong buru-buru mengejar menuruni tangga. Tetapi dia tidak mengejar beberapa lantai sebelum dia hampir terlempar dari sekam padi oleh si pembunuh. Si Xiao Dong tidak peduli dengan wanita yang takut mati. Sepertinya ada kekuatan magis yang menarik Xiao Dong untuk menangkap si pembunuh. Tapi yang aneh adalah ketika Xiao Dong mengejarnya ke bawah, si pembunuh menghilang. Hei, apakah Anda melihat seorang pria turun, semacam pembunuh pria? Hilang. Apa yang hilang? Mayatnya hilang. Saya melihat seorang wanita dicincang dan didorong menuruni tangga. Mayat apa yang seharusnya ada di sini? Saya tinggal di blok C di lantai 26, dan dia tinggal di blok B di lantai 25 di sebelah saya. Saya dapat melihat dengan jelas bahwa tidak ada orang yang tinggal di blok B di lantai 25. Jika masih di kantor manajemen, bagaimana mungkin? Dia tinggal di sana untuk sementara, saya bisa melihatnya setiap hari. Itu adalah masalah kehidupan manusia. Xiao Dong tidak mengizinkan penjaga keamanan untuk menjelaskan, jadi dia menyeretnya ke atas. Rumah perempuan. Pintu rumah perempuan dikunci. Tidak seperti perampokan. Xiao Dong cemas dan berteriak kepada satpam untuk segera membuka pintu. Tetapi setelah membuka pintu, Xiao Dong tertegun. Tidak ada perabot di dalam rumah. Itu benar, tidak ada siapa-siapa, seperti kata satpam. Tapi apa yang terjadi dengan gadis yang dilihat Xiao Dong? Gadis itu akan muncul setiap malam. Dia memakai rok putih, berdiri di balkon untuk meniup angin, atau duduk di ruang menggambar. Dia selalu melukis wanita di lukisan yang sama, dengan hanya separuh wajahnya dan garis darah dan air mata mengalir. Jika gadis ini tidak ada sama sekali, apakah karena lukisan hantu itu? Itu adalah festival Qingming segera, dan Xiao Dong merasa semakin tidak nyaman. Dia selalu merasa bahwa gadis itu tampak akrab. Seperti seorang teman lama dari kampung halamannya. Untuk mengklarifikasi masalah ini, Xiao Dong kembali ke kampung halamannya di desa Jiuli. Tetapi begitu dia memasuki desa, Xiao Dong melihat sebuah rumah tua yang ditinggalkan, dan firasat buruknya menjadi semakin kuat. Tetapi pada saat ini, petir menyambar, dan rumah tua itu terbakar tanpa alasan. Xiao Dong pergi dengan cepat, dan dia tinggal di rumah pamannya pada malam hari. Lao Feng adalah bujangan tua, dan dia tidak sabar untuk berbicara tentang wanita. Kamar yang dia atur untuk Xiao Dong kebetulan memiliki bukti neneknya. Melihat foto ini, Xiao Dong teringat akan pemakaman neneknya. Dong menatap wajah neneknya dan menguburkannya lagi. Setelah berhubungan dekat dengan kematian, Xiao Dong mengalami mimpi buruk setiap malam. Memikirkan betapa tertekannya Xiao Dong, dia menarik bantal dan membenamkan kepalanya di dalamnya. Tetapi pada saat ini, pergi untuk makan. Xiao Dong tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi Lao Feng tampaknya memiliki banyak yin. Di malam hari, Xiao Dong tiba-tiba terbangun lagi. Dia merasa neneknya di Ishao sedang menatapnya dengan ngeri, jadi Xiao Dong tidak punya pilihan selain menyembunyikan foto itu. Tapi setelah melakukan ini, Xiao Dong bermimpi ada seorang wanita berambut panjang berdiri di samping tempat tidur. Dia jatuh ke arah Xiao Dong, dan jatuh di atas tubuh Xiao Dong. Xiao Dong kaget bangun, dia dengan cepat menarik napas dalam-dalam, tetapi perasaan hantu menekan tempat tidur masih jelas. Xiao Dong mengejar ke arah kabut. Tetapi sampai di rumah tua di kepala desa, dia tidak ingin melangkah lebih jauh. Tetapi pada saat ini, seorang anak laki-laki muncul di depan mata Xiao Dong, mulutnya dijahit, matanya penuh ketakutan, dan dia berjalan menuju rumah tua itu. Xiao Dong buru-buru mengikuti, tetapi bocah lelaki itu menghilang saat dia berjalan. Xiao Dong selalu merasa ada rahasia yang tersembunyi di rumah tua ini, jadi dia masuk dengan berani. Rumah tua itu sudah puluhan tahun tidak berpenghuni, dan bagian dalamnya sudah bobrok, tapi anehnya, lampu menyala di salah satu ruangan di dalamnya.
Xiaodong berbaring di luar jendela dan melihat ke dalam, hanya untuk melihat seorang wanita yang baru saja telah dibebaskan dari penjara membersihkan rumah rambut. Wanita inilah yang diimpikan oleh setiap pria di desa Jiuli. Luo Xiayue. Tetapi dia telah mati selama lebih dari 20 tahun, apakah Xiaodong melihat hantu? Saat itu seseorang menerobos masuk. Xiayue ditikam beberapa kali, dan dia meninggal. Baiklah. Bukankah saya kembali ke desa Jiuli? Ternyata Xiaodong sudah tidur lebih dari 2 jam dan sama sekali belum kembali ke kampung halamannya. Melihat pacarnya mengalami mimpi buruk, pacarnya Ivan memainkan musik yang menenangkan. Tetapi ingatan tentang desa Jiuli juga muncul setelah mendengarkannya. Saat itu, pasangan pengantin baru datang ke desa, dan mereka adalah ahli yang dikirim desa untuk membimbing pembangunan pertanian. Namun tidak lama setelah tiba di sini, suami Luo Xiayue mati tersengat listrik di dalam air. Kekuatannya begitu besar sehingga lelaki itu terjun ke air dan mati di tempat, meninggalkan seorang istri cantik sebagai janda. Dia segera dirindukan oleh semua pria di desa. Di malam hari, Gan Yuaner datang ke rumah Xiayue. Dia tidak berani mengetuk pintu, dia hanya mengintip melalui jendela, tetapi melihat Xiayue sedang mandi. Adegan ini mendorong Yuaner untuk berjabat tangan, dan botol anggur itu menabrak dinding. Setelah mendengar suara itu, Xiayue segera mengusirnya. Berhenti. Anda seorang hooligan, Anda menyakiti orang, dan jangan sakiti orang, saya mohon. Saat ini, 2 penduduk desa lewat, dan Yuaner pergi dengan cepat. Namun, Xiayue meninggal keesokan harinya, dan dia dibacok sampai mati di rumahnya. Tiba-tiba, desas-desus menyebar di desa, dan Yuaner menjadi tersangka nomor 1. Semua orang di desa tahu bahwa Yuaner tergila-gila pada Xiayue. Melebabkan 28 kuburannya. Bujangan cinta tak berbalas semacam inilah yang paling mungkin melakukan kejahatan, ditambah dengan insiden hooligan tadi malam, Yuaner langsung ditangkap polisi. Tapi siapa sangka Yuaner menjadi gila setelah melihat Xiayue tadi malam, polisi harus melepaskannya, dan ketika Yuaner kembali, semua orang memberitahu semua orang bahwa dia menikah dengan Xiayue, dan aku akan menikah besok, jadi datanglah ke rumah kami untuk pernikahan pergi. Jangan lupa bahwa Xiaodong selalu merasa Xiayue ada hubungannya dengan hantu perempuan di lantai bawah. Mereka seperti sepasang refleksi, secara implisit muncul di benak Xiaodong, seolah ingin mengetahui apa yang ditanyakan Xiaodong kepada Paman Ying, polisi yang bertanggung jawab atas kasus tersebut. Tetapi ketika Paman Ying mendengar nama Luo Xiayue, dia menjatuhkan gelas air dengan panik. Dampak dari kasus ini sangat buruk saat itu. Semua orang mengatakan bahwa Yuaner adalah pembunuhnya. Tetapi setelah Yuaner mengatakan bahwa dia melecehkan Xiaoyu, dia merasa sedikit tidak yakin, jadi dia kembali ke rumah Xiaoyu. Tetapi menemukan Xiaoyu berbohong. Tidak bergerak di tempat tidur. Yuaner mengangkat selimut dan melihat bahwa Xiaoyu berlumuran darah. Dia sangat ketakutan hingga kehilangan akal sehatnya. Karena dia tidak dapat menemukan senjata pembunuh dan tidak ada saksi, Yingshu masih percaya pada pengakuan Yuaner. Tetapi jika Yuaner 2 bukan pembunuhnya, jadi siapa yang membunuh Xiayue? Paman Ying telah memperhatikan para pria di desa selama bertahun-tahun, tetapi menemukan bahwa setiap tahun pada peringatan kematian Xiayue, kepala desa akan pergi untuk mempersembahkan dupa. Maafkan aku, Satsuki. Saya tidak melakukannya dengan sengaja. Jangan membuatku takut, jangan membuatku takut. Kepala desa juga menyukai Xiayue saat itu. Xiayue yang mengenakan gaun putih, memiliki wajah seperti batu giok, dan tersenyum lembut dan menawan. Kepala desa langsung terpesona, dan dia terus memuji Xiayue. Gadis ini seharusnya hanya ada di langit, berapa kali dia akan melihatnya di desa. Kepala desa masih memegang tangan kecil Xiayue dengan berjabat tangan, tetapi kepala desa bukanlah satu-satunya yang mendambakan Xiayue di desa.
Xia Yue memakai pakaian asing dan bisa berjalan dengan liku-liku. Ada begitu banyak pria di desa ini, mana yang tidak serakah? Xia Yueyan, tapi siapa yang membunuh Xia Yue? Sekarang 20 tahun telah berlalu. Tetapi pelaku sebenarnya tidak dapat ditemukan. Xiao Dong datang ke rumah janda kecil itu di tengah malam, dan dia selalu dihantui oleh hantu janda itu. 20 tahun yang lalu, Xiao Dong masih anak-anak, jadi bagaimana dia bisa dipilih oleh orang mati? Xiao Dong ingin datang ke sini untuk menemukan jawabannya. Kemudian, kenangan masa kecil membanjiri seperti gerbang. Xiao Dong melihat pembunuh yang membunuh Xia Yue, dan dia melemparkan parang ke dalam sumur. Xiao Dong bergegas ke sumur untuk memeriksanya, tetapi saat ini. Apa yang kamu lihat kamu? Saya ingat tahun itu ketika saya melihat seorang pria melempar kapak ke dalam sumur. Siapa orang itu? Saya tidak bisa mengenalinya. Dengan kesaksian Xiao Dong, polisi melanjutkan penyelidikan kasus lama dan mulai menyelamatkan sumur tersebut. Mereka menemukan kapak dan alat pengaman di dalam alat penangkap ikan listrik. Orang-orang yang menonton wawancara dengan senjata pembunuh itu semuanya bubar dengan putus asa. Meskipun Xia Yue adalah bunga di desa saat itu, sudah 20 tahun, dan tidak ada yang mau berurusan dengan wanita yang sudah meninggal ini. Tetapi ketika Xiao Dong semakin dekat dengan kebenaran, pacarnya Ivan melihat sesuatu yang mengerikan. Pada malam hari, Xiao Dong terbangun dari mimpi dan melihat seorang pria berdiri di samping tempat tidurnya, yang hendak menyerang Xiao Dong dengan pisau di tangannya. Xiao Dong melompat ketakutan, tetapi pria itu berbalik dan melarikan diri. Mereka buru-buru mengejar mereka. Keluar, dan ketika keduanya berkelahi, Xiao Dong terpotong dan terluka mendengar suara itu, dia bergegas mendekat, menjatuhkan hati babi ke pria berjas hujan, dan kemudian menyelamatkan Xiao Dong. Begitu kasus berkembang, seseorang membunuh Xiao Dong. Tampaknya si pembunuh melompati tembok dengan tergesa-gesa. Kepala desa segera mengadakan rapat desa, berharap bisa menemukan pria berjas hujan tadi malam. Tapi Paman Ying bertanya kepada kepala desa, apakah kamu tidak ada di rumah saat hujan tadi malam? Ya, saya sedang berbicara dengan petugas polisi Zhang. Anda meninggalkan tempat penyelamatan dengan Tuan Feng sebelum hujan, dan Anda kembali ke petugas polisi Zhang setelah hujan berhenti. Kemana Anda pergi? Apa maksudmu? Anda, jangan melihat semua orang sebagai tersangka, oke? Kemudian Anda memberitahu semua orang. Mengapa Anda pergi mengunjungi makam Luo Xia Yue? Begitu pepatah itu keluar, kepala desa tertegun di tempat, dia sangat tidak masuk akal sehingga dia tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Melihat ini, Lao Feng berbalik dan hendak pergi. Tetapi dihentikan oleh Paman Ying. Tuan Feng, jangan pergi, saya masih memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada Anda. Apakah Anda tidak memiliki jas hujan hitam? Apa maksudmu? Hal yang baik ini adalah keponakan saya. Tetapi saya tahu bahwa Anda adalah alumni lama dari kelas 7 dan 9 dari perguruan tinggi guru darah kami. Guru taman kanak-kanak, Anda sudah saling kenal sejak lama, tidakkah Anda ingin bersumpah? Banyak orang memiliki jas hujan hitam, ketika kasusnya menemui jalan buntu, akuntan Zhang melarikan diri dengan mobil. Tetapi ditangkap oleh akuntan polisi. Zhang mengaku bahwa dia juga menyukai Luo Xia Yue. Xia Yue baru saja meninggal suaminya, jadi dia ingin menghiburnya. Tapi siapa tahu Xia Yue tidak mengunci pintu di tengah malam, dan tidak memakai banyak pakaian. Tubuhnya akuntan Zhang merasa bahwa Xia Yue tidak benar. Biarkan aku melihatmu. Kan 够了就滚出去。 小月，我和他们不一样，我是真心喜欢你。 Keluar ketika Anda sudah cukup melihat. Xia Yue, aku berbeda dari mereka, aku sangat menyukaimu. Apakah Anda pantas mendapatkannya? Orang-orang di desa Jiuli tidak memiliki hal-hal yang baik, jadi kamu adalah kaki anjing kepala desa. Saya tidak bisa bangun di pinggang. Apa yang sedang kamu lakukan? Oke. Ambil kencing dan ambil foto dirimu, apa menurutmu aku tidak tahu? Pria Anda sudah mati dan Anda tidak tahan lagi. Anda bahkan tidak mengunci pintu.
Anda tidak menunggu seorang pria, Anda menunggu selama 11 tahun. Anda jalang bau, Anda jalang bau. Dalam sekejap, teriakan Xia Yue bergema di seluruh desa. Meskipun akuntan Zhang mengakui kejahatannya, dikatakan bahwa Xia Yue dapat beristirahat dengan tenang. Tetapi ketika Xiao Dong mengatakannya, dia melihat seringai di langit-langit lagi. Kebenaran keluhan telah terungkap, mengapa Xia Yue masih mengganggu Xiao Dong? Ternyata ada dua pembunuh, dan pembunuh lainnya milik Xiao Dong menurut Paman Feng Zhenruing. Jahitan tua Xia Yue tidak hanya mengenal keduanya tetapi mereka berpisah setelah lulus. Ketika mereka bertemu lagi, Xia Yue sudah menjadi wanita yang sudah menikah, dan Lao Feng merasa dirugikan, seolah-olah pria itu telah merampas sesuatu miliknya, maka Lao Feng mengubah asuransi ikan listrik suami Xia Yue, menjadikan Xia Yue seorang janda. Lao Feng mengira setelah kehilangan suaminya, dia dan Xia Yue akan dapat melanjutkan hubungan mereka. Tetapi Xia Yue menghindari untuk bertemu dengannya. Lao Feng merasa tidak puas, jadi dia membawa Xia Yue keluar dari hutan lagi. Setelah itu, Lao Feng berpikir bahwa dia masih guru rakyat. Bagaimana dia bisa melakukan hal yang lebih rendah dari babi dan anjing? Jadi dia pergi ke Xia Yue lagi di tengah malam, ingin meminta maaf padanya. Tanpa diduga, Lao Feng memanggil Xia Yue di luar pintu, dan dia tidak menjawab hampir sepanjang hari. Lao Feng memasuki ruangan dan melihat Xia Yue berlumuran darah. Satsuki membuka. Pembunuh. Satsuki berlumuran darah. Tidak peduli berapa banyak Lao Feng berbicara, dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas, jadi dia hanya mengambil bantal dan membekap Xia Yue sampai mati. Dan semua ini dilihat oleh Xiao Dong yang mengikuti Lao Feng. Bagi seorang anak, hal yang paling menakutkan bukanlah melihat seseorang terbunuh, tetapi pembunuh brutal itu adalah kerabat yang sangat dikenalnya dan sangat dipercaya. Pembunuh naga menjadi naga jahat adalah ketakutan yang lebih subversif. Dia seperti hantu di hati nurani Xiao Dong. Saat dia tumbuh dewasa, dia terus-menerus memukuli moralitas dan kasih sayang keluarganya, membuatnya tidak mungkin untuk menghadapinya. Terlebih lagi, bagaimana mereka yang tidak bisa memilih apakah orang mati hidup atau tidak? Baiklah, itu saja untuk cerita hari ini. Tunggu edisi berikutnya.